Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Core Accounting Indonesia. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik jurnal dan posting pada perusahaan jasa. Pertama, kita akan membahas terkait definisi jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal menurut Yusuf adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jurnal ini sering disebut sebagai buku catatan pertama. Sedangkan jurnal menurut Sujarweni adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara kronologis yang memuat nama beserta besarannya ke rekening-rekening debit maupun kredit. Jadi, jurnal ini merupakan proses awal dari siklus akuntansi yang mencatat transaksi secara historis yang akan menentukan akun-akun yang didebet dan dikredit beserta nilainya masing-masing. Untuk memperdalam pemahaman kita terkait definisi jurnal, mari kita ilustrasikan sebagai berikut. Jurnal ini merupakan media dalam proses akuntansi yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menentukan, yang pertama, dicatat di akun mana, akun kas, akun utang, akun piutang. Selanjutnya, berapa jumlah uang yang dicatat? 100.000, 1 juta, 200 juta. Selanjutnya, di sisi mana dicatat? Sisi debit atau sisi kredit? Selanjutnya, deskripsi singkat transaksi. Seperti apa ini? Contohnya, misalkan kita mengeluarkan kas. Untuk apa kas itu dikeluarkan? Sebagai deskripsinya yaitu untuk pembelian alat tulis, untuk pelunasan, untuk membayar gaji karyawan, atau membayar sewa kantor. Lalu bagaimana hubungan antara jurnal, buku besar, dan neraca saldo? Yang pertama yaitu transaksi. Kita setiap hari melakukan transaksi. Misalkan kita mahasiswa, kita akan bayar kos, kita akan bayar fotokopi, kita akan bayar print, kita akan membeli makanan, kita akan membeli alat tulis. Dari transaksi tersebut, kita akan memperoleh yang namanya bukti transaksi. Contoh dari bukti transaksi yaitu adanya kwitansi. Misalkan kita bayar kos, kita akan memperoleh yang namanya kwitansi. Atau ketika kita fotokopi, kita akan memperoleh nota. Contoh lain dari bukti transaksi ada rekening koran, ada faktur atau invoice, ada biliet giro, ada cek, ada memo, ada nota debit, ada nota kredit, dan sebagainya. Kemudian, dari bukti transaksi, kita analisis. Hasilnya kita akan tuangkan ke dalam jurnal. Dari jurnal, kita akan pindahkan ke buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar dinamakan posting. Mayoritas perusahaan pada zaman sekarang ini menggunakan software akuntansi, sehingga proses posting tidak perlu karena sudah otomatis. Selanjutnya, dari buku besar kita susun neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan buku yang berisi daftar saldo yang ada di buku besar. Tujuan dari neraca saldo ini menguji jumlah debit sama tidak dengan jumlah yang ada di kredit. Selain itu, neraca saldo ini bermanfaat sekali untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi jurnal. Fungsi jurnal ini yang pertama yaitu fungsi mencatat.
merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan akun-akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Misalkan, jurnal ini menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi tersebut dicatat. Kemudian, fungsi historis atau kronologis atau sesuai dengan urutan waktu. Misalkan, tanggal 10 dicatat setelah tanggal 9. Kemudian fungsi analisis. Fungsi analisis ini menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, di sisi mana, debit atau sisi kredit. Selanjutnya, fungsi instruktif. Fungsi ini merupakan suatu perintah atau instruksi di mana akun harus diisi sesuai dengan yang dicatat pada jurnal. Kemudian fungsi informatif. Fungsi ini memberikan informasi terkait tanggal transaksi, nama akun, jenis transaksi, nominal berapa, dan sebagainya. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal umum ini merupakan suatu jurnal yang dipakai untuk melakukan pencatatan semua bentuk bukti transaksi keuangan dalam suatu periode akuntansi. Biasanya dipakai dalam akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan jurnal khusus itu dibagi menjadi jurnal penjualan, pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran kas. Kemudian jurnal penjualan. Ini untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Sama ya dengan jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Sedangkan jurnal penerimaan kas mencatat semua transaksi penerimaan kas, penjualan tunai, pelunasan piutang. Sedangkan jurnal pembayaran kas yaitu untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas perusahaan. Secara sederhana, bentuk dari jurnal umum ada 5 kolom. Yang pertama, kolom 1 yaitu tanggal. Tanggal ini untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kemudian kolom 2 yaitu keterangan untuk mencatat nama akun yang ada di debit maupun nama akun yang ada di kredit. Sedangkan kolom 3, kolom ref, ini untuk mencatat nomor akun yang biasanya disebut dengan COA atau chart of account. Kemudian kolom 4 dan kolom 5 untuk mencatat jumlah rupiah atau nilai transaksi. Analisis transaksi dan jurnal. Contoh dari analisis transaksi dan jurnal akan kita bahas pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.